Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Fitri Novianti, NIM A420180049. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang evolusi. Yang pertama, mengapa sebagai seorang Muslim tetap perlu belajar evolusi? Nah, beberapa teori evolusi tidak sesuai dengan keyakinan kita. Akan tetapi, kita sebagai seorang Muslim harus tetap belajar evolusi. Kenapa? Karena teori evolusi mempunyai kegunaan dalam menjelaskan segala hal. Apa saja dapat dijelaskan dengan teori ini. Dari hal-hal mikrokosmos terkecil yang tampak oleh mata. Teori evolusi dapat menjelaskan asal-usul alam raya, asal mula kehidupan, sejarah, bahasa, ras, agama, dan Tuhan. Nah, contohnya ada lumba-lumba. Jadi sebagian orang mungkin mengira bahwa lumba-lumba yaitu sejenis ikan. Simpel, karena bentuk dan perilaku hidupnya mirip dengan ikan. Tetapi, jika dilihat dari teori evolusi, lumba-lumba adalah jenis mamalia, sama seperti kera dan manusia yang hidup di air. Evolusi jutaan tahun yang membuatnya seperti itu. Nah, selanjutnya, apa sih evolusi itu? Evolusi merupakan penurunan atau pewarisan dengan modifikasi. Hal ini pertama kali dikemukakan Charles Darwin bahwa seluruh spesies yang ada di muka bumi ini merupakan keturunan dari spesies leluhur yang berbeda bila dibandingkan dengan spesies yang ada saat ini. Evolusi juga bisa diartikan sebagai perubahan komposisi genetik pada suatu populasi dari generasi ke generasi. Selanjutnya, apa sih maksud dari evolution as theory and fact? Pernyataan evolution as theory and fact merupakan sebuah pernyataan yang sering terlihat pada pustaka-pustaka biologi. Pernyataan ini sering menjadikan perancuan. Inti dari pernyataan ini adalah sebagai melainkan dua pengertian evolusi. Yang pertama adalah fakta evolusi, yaitu kenyataan pengubahan yang terpantau pada sebuah populasi selama beberapa waktu. Sedangkan yang kedua adalah teori evolusi, atau merujuk pada sintesis evolusi modern, yang merupakan penjelasan ilmiah termutakhir mengenai bagaimana pengubahan ini dapat terjadi. Selanjutnya, mekanisme utama evolusi dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, ada mutasi. Mutasi yaitu peristiwa perubahan susunan atau jumlah materi genetik pada kromosom atau DNA yang bersifat menurun. Perubahan materi genetik dapat menyebabkan perubahan sifat pada tingkatan sel atau individu. Perubahan-perubahan ini menyebabkan terjadinya variasi-variasi sifat yang menimbulkan keanekaragaman pada organisme. Tingkat keanekaragaman organisme yang terus meningkat akibat mutasi dapat menyebabkan terbentuknya spesies baru dengan sifat-sifat yang berbeda dari nenek moyangnya. Dalam hal ini terjadilah proses evolusi. Nah, berikut adalah contoh dari mutasi. Pada gambar dijelaskan bahwa terdapat dua kumbang berwarna hijau. Dua kumbang ini memiliki 100% genetik berwarna hijau. Kemudian bermutasi menjadi 4 kumbang yang masing-masing berwarna coklat, 1 dan 3 hijau.
Di sini terdapat kumbang berwarna coklat karena genetiknya bermutasi menjadi setengah warna hijau dan setengah coklat, sehingga didapatkan 75% genetik berwarna hijau dan 25% genetik berwarna coklat. Oke, selanjutnya ada rekombinasi gen. Rekombinasi gen terjadi melalui perkawinan yang menyebabkan perubahan frekuensi gen pada generasi berikutnya. Melalui perkawinan silang dimungkinkan akan dihasilkan varietas baru. Varietas baru ini terjadi akibat pembuahan atau penyerbukan dari individu lain, sehingga terjadi rekombinasi gen. Rekombinasi gen-gen yang disebabkan oleh perkawinan silang merupakan dasar terjadinya evolusi, karena melalui rekombinasi memungkinkan adanya variasi baru. Nah, di sini dapat dilihat persilangan atau perkawinan silang antara kuda American Shepherd dengan kuda Arabian menghasilkan National Show Horse. Selanjutnya ada aliran gen atau gen flow. Aliran gen atau gen flow adalah peristiwa pertukaran gen antar populasi yang disebabkan oleh proses imigrasi dan emigrasi pada populasi. Contohnya, seekor kumbang merah melakukan imigrasi ke populasi kumbang coklat. Kemudian, jika melakukan perkawinan akan menghasilkan alel baru pada populasi kumbang coklat. Di sini pada gambar terlihat bahwa kumbang coklat melakukan perkawinan atau imigrasi ke populasi kumbang hijau. Selanjutnya, genetic drift. Penyimpangan genetik atau genetic drift adalah perubahan dalam frekuensi gen pada suatu populasi berukuran kecil akibat kejadian acak. Secara ideal, suatu populasi harus berukuran besar. Penyimpangan genetik tidak mempengaruhi kumpulan gennya. Pada umumnya, penyimpangan genetik disebabkan oleh bencana besar dan pembentukan koloni baru oleh sejumlah kecil individu. Bencana besar misalnya letusan gunung berapi dan tsunami dapat mengurangi ukuran populasi secara drastis. Akibatnya, struktur genetik populasi kecil yang selamat mungkin tidak mewakili struktur populasi semula. Situasi ini biasanya disebut sebagai efek leher botol atau bottleneck effect. Dengan hilangnya sebagian besar alel dari kumpulan gen, maka efek leher botol dan penyimpangan genetik yang diakibatkannya akan mengurangi keanekaragaman genetik dalam suatu populasi. Efek leher botol dapat menjelaskan mengapa populasi kita memperlihatkan variasi genetik yang sangat sedikit. Nah, berikut adalah contoh dari genetic drift. Selanjutnya ada seleksi alam. Seleksi alam adalah suatu proses di mana organisme-organisme yang lebih baik penyesuaiannya terhadap lingkungan akan menghasilkan keturunan yang lebih banyak dibanding yang lain. Sebagai hasil dari seleksi alam, proporsi organisme suatu spesies dengan karakteristik yang bersifat adaptif terhadap lingkungan akan meningkat pada masing-masing generasi. Oleh karena itu, seleksi alam secara acak memodifikasi variasi asal dan ciri-ciri genetik suatu spesies sehingga alel-alel yang bersifat menguntungkan karena survive akan mendominasi, sedangkan alel-alel yang tidak menguntungkan akan berkurang. Berikut adalah contoh dari proses seleksi alam. Di sini terlihat bahwa
pemangsa atau burung memakan kumbang yang lebih mudah terlihat, yang tidak memiliki gen coklat, yaitu kumbang berwarna hijau. Kemudian, lama-kelamaan mengakibatkan peningkatan frekuensi gen coklat dan penurunan frekuensi gen hijau. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.